Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Indah Miranti. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep kewarganegaraan yang terdiri dari 4 tema. Yang pertama, pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Di dalam pentingnya pendidikan kewarganegaraan terdapat hakikat pendidikan kewarganegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara sebagai landasan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara untuk mencapai kejayaan dan kemajuan bangsa dan negara. Dengan pendidikan kewarganegaraan akan mencerdaskan kehidupan bangsa, memberi ilmu tentang tata negara, lalu menumbuhkan jati diri dan moral bangsa untuk kejayaan bangsa Indonesia. Ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan terdiri dari aspek-aspek konstitusi negara, hak dan kewajiban negara, kekuasaan dan politik, serta Pancasila. Fungsi pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai wahana warga negara untuk setia kepada Pancasila dalam merefleksikan dirinya sesuai dengan tindakan yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pendidikan kewarganegaraan yang terdiri tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi khususnya untuk mahasiswa adalah untuk mengembangkan sikap dan perilaku warga negara yang cerdas dan berkarakter, lalu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mengembangkan sikap demokratis yang berkeadaban dan bertanggung jawab, serta mengembangkan kemampuan yang kompetitif di era globalisasi dan menjunjung nilai-nilai keadilan, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan rasa cinta kepada tanah air. Tema yang kedua adalah negara dan aspek-aspek kewarganegaraan. Yang pertama adalah pengertian negara. Pengertian negara adalah sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah dan diorganisasi oleh pemerintah dalam hubungan yang sah dan memiliki kedaulatan. Negara adalah suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan untuk semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Lalu fungsi negara atau yang disebut dengan Montesquieu dikenal dengan trias politika, yaitu fungsi legislatif atau yang membuat undang-undang, fungsi eksekutif atau yang melaksanakan atau menjalankan undang-undang, dan fungsi yudikatif atau yang mengawasi berjalannya undang-undang. Tujuan negara terletak pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah negara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hakikat negara dan penyimpangannya, yaitu teori fungsi negara adalah untuk mewujudkan tatanan pembangunan agar berjalan maksimal, dan penyimpangannya adalah adanya penggunaan kekuasaan negara. Unsur-unsur negara dan berdirinya NKRI berdasarkan hukum ketatanegaraan dibagi menjadi dua, yaitu unsur konstitutif dan deklaratif. Unsur konstitutif terdiri dari wilayah dengan batas-batas tertentu, rakyat yang mendiami wilayah itu, dan pemerintah yang berdaulat. Sedangkan unsur deklaratif sendiri yaitu adanya pengakuan kedaulatan dari negara lain. Yang ketiga adalah hubungan warga negara dengan pemerintah. Hubungan warga negara dan pemerintah terdiri dari pengertian warga negara.
Nah, warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah tertentu dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Penentuan dalam penetapan warga negara dibagi menjadi 3, yaitu apatride, bipatride, dan multipatride. Apatride adalah seseorang yang memiliki satu kewarganegaraan, sedangkan bipatride adalah seseorang yang memiliki 2 atau rangkap kewarganegaraan, dan multipatride adalah seseorang yang memiliki 2 atau lebih dari 2 kewarganegaraan. Asas-asas kewarganegaraan dibagi menjadi 2, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Asas ius soli adalah asas yang berdasarkan tempat kelahirannya, dan asas sanguinis adalah asas yang berdasarkan dengan kewarganegaraan orang tuanya. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian pemerintah dalam arti luas adalah meliputi badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang termasuk dalam badan kenegaraan yang menjalankan kesejahteraan umum. Lalu pengertian pemerintah dalam arti kepala eksekutif adalah presiden atau menteri yang berperan sebagai organ eksekutif yang bekerja sama bersama-sama. Dan pengertian pemerintah dalam arti gabungan adalah badan kenegaraan tertinggi yang memerintah di suatu wilayah tertentu. Fungsi hubungan pemerintah adalah sebagai pengikat, penghubung, pembela, dan pembatas antara pemerintah atau yang berkuasa dan yang dikuasai atau warga negara. Bentuk-bentuk hubungan pemerintah adalah pemerintah menawarkan berbagai pilihan kepada masyarakat, dan setiap pilihan itu sebagai janji. Lalu setiap warga masyarakat bebas memilih pilihannya sendiri, dan kebebasan itu dilindungi dan dijamin melalui civil society. Yang keempat adalah peranan warga negara dalam berbangsa dan bernegara, yang terdiri dari 2, yaitu peranan sebagai wujud hubungan antara negara dan warga negara. Wujud hubungan antara negara dan warga negara adalah peran, hak, dan kewajiban. Peranan warga negara merupakan tugas yang dilakukannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Ketika seseorang telah menjadi warga negara Indonesia, maka dia harus berperan sesuai status yang dimilikinya tersebut. Lalu peran warga negara. Peran warga negara dibagi menjadi 4 macam, yaitu ada peran pasif, peran aktif, peran positif, dan peran negatif. Peran pasif adalah peran warga negara yang berupa kepatuhan terhadap peraturan atau kebijakan politik yang ada. Peran aktif merupakan peran warga negara untuk berkontribusi serta mengambil peranan dalam bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan politik. Yang ketiga, peran positif. Peran positif merupakan aktivitas warga negara dalam meminta pelayanan terhadap negara untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan haknya. Dan peran negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan pemerintah atau negara terhadap persoalan pribadinya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.